Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Dul Abdul. Di podcast yang diperuntukkan untuk kamu yang suka belajar, berdiskusi dan berbagi inspirasi dan melihat berbagai hal dari berbagai sudut pandang. Di sore hari ini kita kembali lagi bakalan belajar sama ayah saja. Nah, bakalan belajar lagi sama ayah soalan hal yang sangat krusial di Tapanuli bagian selatan. Kita bakalan kembali lagi belajar soalan tutur poda. Nah, tapi di materi kali ini kita akan belajar lagi yang namanya Dalihan Natolu. Jadi pertama nih ya, yang mau kita bahas terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih itu Dalihan Natolu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita membahas masalah dalihan latolu. Sebenarnya ini di dalam adat kita orang Tapanuli khususnya, kalau sudah tidak tahu lagi dalihan latolu sebenarnya sudah sangat rumit sekali lah. Kalau kita mau tutur sapa di dalam dalihan latolu ini sudah terangkai sebenarnya kita dari pihak mana, dari unsur mana, Ya. sudah ada di situ sebenarnya kalau kita mau belajar. Ya. Namun sayang perkembangan zaman pada era tahun 2021 ini, ya ini amal tahun 2021, Ya. sudah banyak orang-orang tua sekarang pun sudah lagi nampaknya tidak tertarik atau sudah tidak mau tahu lagi, atau sudah terbawa dengan budaya lain. Yang penting kalau ada istilahnya pesta sama dia, yang penting selesai, tidak peduli lagi dari mana dasar-dasarnya. Ini yang kita kesalkan. Sebenarnya orang tua dulu itu untuk membentuk dalihan natolu ini jelas supaya tahu kita posisi kita di dalam tutur sapa. Pertama namanya kahanggi. Dari mana datangnya yang disebut dengan kahanggi? Kalau sudah kahanggi kita sendiri pun kita tidak paham, tentu sudah sangat sulit. Kahanggi itu disebut kalau dalam bahasa daerahnya satu ibu imanai dokon sama-sama saina satu ibu. Misalnya beberapa kita dalam keluarga itu laki-laki perempuan, khususnya laki-laki. Nah itu yang kita bahas kemarin kan, yang kahanggi kemarin kahanggi. Naik dongan saupu berarti kakek kita satu, tetapi anak kakek kita itu mungkin ada 3, ada 4. Kita cucunya itu menjadi satu kakek. Masuk ke kahanggi juga. Masih kahanggi, tetapi berlainan ayah. Ada uda, ada anak dari uwa. Kalau lebih tua dari orang tua kita itu anak uwa, masih satu sepupu lah kalau bahasa Indonesianya, masih sepupuan itu. Kahanggi sepupu namanya. Itu kahanggi. Itu kan udah kita bahas kemarin nih. Itulah unsurnya. Dari situ lagi kita kembali. Supaya mengingatkan kembali. Atau di tingkat yang lain dongan samudar sedarah, itu lebih tingkat lagi. Itu mungkin kakek kita bersaudara. Kakek kita bersaudara, beberapa keturunannya, mungkin kakek kita itu ada 2 atau 3. Keturunan-keturunannya itu masih satu golongan, satu darah dengan kita. Itu tingkatannya, satu ibu, satu opung, satu dengan samudar katanya. Itulah yang disebut dengan kahanggi. Masih semua kahanggi. Ada lagi kahanggi ini, kemarin sudah kita bahas, kembali kita bahas. Kalau istri kita berada kakak adik,
Walaupun kita berbeda marga, itu masih bisa disebut Kahanggi Pareban, masih tergolong Kahanggi. Kahanggi kembali Hombar Suhut dia. Atau orang tua kita, kakak beradik istrinya dengan paman kita atau ayah atau bang kita, saudara-saudaranya itu, anak-anak keturunannya itu juga bisa kita sebut Kahanggi, tapi itu Kahanggi Pareban. Ini ceritanya mengulang kembali nih. Itulah dari Kahanggi. Dari unsur anak boru dari saudara kita perempuan, dari saudara ayah kita perempuan, saudara kakek kita perempuan. Itulah unsur-unsur dari anak boru. Tentu ada orang itu sudah menikah dengan marga lain, itu semua disebut anak boru. Udah dua pilar ini. Ima membuat boru niba, membuat iboto niba, membuat boru niba, ibotonya ayah niba. Atau iboto dari opung kita juga masih sama juga, itu dari pihak, datangnya dari pihak boru. Walaupun mereka itu nanti berbeda-beda marga, tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Bisa saja orang itu anak kita kawin ke marga A, tapi iboto kita kawin ke marga C, dan seterusnya. Bisa berbeda-beda marga, asal tidak satu marga dengan kita. Anak boru. Jadi tadi di Dalian Natal itu sudah kita bahas yang Kahanggi ada, anak boru ada. Terus ketiganya itu Mora. Mora dari pihak istri, ibu, opung atau keluarga adik, istri, anak. Itu semua pembuatan boru namanya kalau bahasa daerah. Istri niba, pembuatan boru ni anak niba, pembuatan boru ni ayah niba, pembuatan boru ni opung niba. Semuanya itu adalah bagian Mora. Walaupun mereka itu bisa berbeda-beda marga juga. Pastinya. Bisa berbeda-beda marga. Tapi ada juga itu yang konsisten. Dari kakek mereka semua marganya sama aja. Mereka konsisten Marmora namanya. Bagus begitu. Tapi belakangan tidak berkembang istilahnya. Kekeluargaan itu, kefamilian itu katanya itu terserah. Kalau konsisten pun dia sesuai dengan marga nenek moyangnya, opungnya, ibunya, istrinya, itu bagus. Bersambung dia, bersambung dia kekeluargaan itu. Biarpun bukan dari satu keturunan itu, misalnya marganya sama tapi dari kampung yang berbeda. Jadi kenapa harus ada Dalian Natulis ya?